Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu guru hebat beserta PPG Daljab Kemenak Transformasi tahun 2025. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membuatkan tutorial untuk pembuatan tugas mandiri, yaitu membuat peta konsep atau gagasan topik 1-8 modul profesional. Baik, pada kesempatan kali ini di sini ada 3 materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu nggih. Yang pertama yaitu membuat peta konsep Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu nanti membuat atau menentukan gagasan dari topik di modul, dan yang ketiga yaitu bagaimana caranya membuat miskonsepsi ya materi yang ada di tiap topiknya. Baik, perlu diketahui untuk tugas yang diminta di LMS ya Bapak Ibu ya, itu adalah mahasiswa disuruh untuk membuat peta konsep atau gagasan ya, berarti bisa peta konsep, bisa juga berupa gagasan. Tapi kalau lebih bagus lagi ada gagasannya diberi peta konsep juga akan lebih bagus. Makanya pada kesempatan ini saya beri ilmu dan tutorial ya agar nilainya bisa maksimal, yaitu mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan bagaimana membuat peta konsep yang baik, kemudian bagaimana menentukan gagasan ya dari topik, kemudian bagaimana membuat miskonsepsi sehingga nilainya nanti bisa maksimal. Untuk perintahnya juga ya di situ nanti Bapak Ibu bisa cek ya, disuruh untuk membuat gagasan kurang lebih 5 gagasan, kemudian dibuat dalam 1 atau 2 alinea paragraf seperti itu Bapak Ibu. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu saya juga sudah membuatkan Bapak Ibu ya untuk member bimbel saya ya, yaitu contoh yang sudah saya buat seperti ini Bapak Ibu. Saya membuat 2 model. Yang pertama itu saya buat peta konsep di setiap topik ya. Peta konsep topik 1, kemudian gagasannya saya sampaikan di sini ya. Ini 2 alinea Bapak Ibu seperti ini, 2 paragraf alinea. Kemudian materi yang menimbulkan miskonsepsi juga saya paparkan di sini ya pada topik 1. Kemudian yang kedua ada peta konsep juga, kemudian ada gagasannya dan juga ada miskonsepsinya. Dan yang ketiga ya juga ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu ya, sehingga saya membuatkannya 3 topik seperti ini Bapak Ibu. Ada peta konsepnya, ada gagasannya, dan ada miskonsepsi pada topik tersebut. Kemudian yang model kedua Bapak Ibu ya, jadi nanti yang diinginkan dosen yang seperti apa, yang jelas ya ini pemahaman saya juga ya, bisa jadi topiknya itu dibuat semuanya dalam peta konsep, kemudian dijelaskan gagasan-gagasannya, ataupun mungkin peta konsep dibuat per topik ya, kemudian ada gagasannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan ya bagaimana keinginan dosennya. Ini yang model kedua saya buat peta konsep. Ini tentang modul profesional, itu ada topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 di sini ya. Ini secara ringkas sudah saya buatkan peta konsepnya. Kemudian gagasan yang ditemukan ya dalam topik 1-8 di sini dibuat ya sebuah paragraf Bapak Ibu ya yang berisi tentang gagasan-gagasan mulai dari topik 1-8 ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bisa menggunakan atau meniru format yang mana nanti sesuai keinginan dosen yang diinginkan. Bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu ya? Di sini yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membuat gagasan, menentukan gagasan biar mudah ya, karena bacaannya banyak sekali. Kemudian yang kedua bagaimana membuat peta konsep yang mudah, dan yang ketiga bagaimana mencari atau membuat miskonsepsi dari topik tersebut agar mudah juga. Baik, yang pertama yang akan saya bagikan ilmunya yaitu bagaimana caranya untuk menentukan gagasan atau membuat gagasan Bapak Ibu ya. Yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah modul tiap topiknya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Ini untuk topik 1 itu
Judulnya adalah Mengungkap Esensi Ayat Muhkamat dan Mutasyabihat, Studi Tafsir dan Implikasinya dalam Kehidupan. Untuk bacaannya ya pasti banyak sekali di sini Bapak Ibu ya. Ada menjelaskan tentang Al-Qur'an, fungsinya apa, pengertiannya, kemudian menjelaskan juga tentang fungsi Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an ya. Kemudian di sini juga ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat, kemudian nanti juga ada tafsir, takwil gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika disuruh untuk membuat gagasan, kalau saran saya Bapak Ibu bisa mengambil di ini Bapak Ibu ya. Ini yang sudah saya tulis di sini. Membuat gagasan, pilih rangkuman materi atau poin penting di awal pembahasan di setiap topik. Ya, kemudian digabung dan dibuat kalimat gagasan menjadi satu atau dua alinea. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau saya mengambil dari sini ya, silahkan nanti bisa dicek ya di topik itu ada seperti rangkuman di awal ya. Nah, di sini menjelaskan tentang definisi Al-Qur'an, kemudian ayat muhkam, ayat mutasyabihat, tafsir gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya dibuat saja menjadi sebuah gagasan paragraf dihubung-hubungkan. Ini sebagai contoh yang sudah saya buat seperti ini Bapak Ibu. Ini topik 1 ya, kita ambil contoh. Nah, di sini Bapak Ibu untuk topik 1 tentang Al-Qur'an ya. Nah, ini saya buat gagasannya seperti ini. Yang pertama, Al-Qur'an adalah menjelaskan pengertian Al-Qur'an. Kemudian saya hubungkan ya. Di dalam Al-Qur'an juga ada ayat-ayat yang mengandung karakteristik yaitu ayat muhkamat sama mutasyabihat. Kemudian saya jelaskan ayat muhkamat itu apa, ayat mutasyabihat itu apa. Nah, kemudian lanjut ke di sini membahas tentang tafsir, takwil gitu, terjemah ya. Nah, di sini saya juga sampaikan gagasannya. Di dalam upaya memahami kandungan Al-Qur'an terdapat beberapa metode. Nah, ini ya. Ada tafsir, ada takwil sama terjemah. Kemudian juga membahas tentang tafsir bil maksur ya. Nah, di sini ada kalimat-kalimat untuk menghubungkan gitu ya. Itu lebih bagus lagi Bapak Ibu sehingga menjadi sebuah paragraf ya. Begitupun untuk topik 2 ya, sebagai contoh di sini Bapak Ibu bisa melihat ya ada rangkuman tentang topik 2 yaitu berisi kriteria kesahihan hadis, kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an ya. Nah, di sini ada pembahas hadis itu apa, ada hadis sahih, hadis hasan ya, sampai di sini ada fungsi hadis. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai contoh sudah saya buatkan juga untuk topik 2 ya gagasannya. Sini membahas tentang hadis ya. Nah, hadis adalah kemudian digabungkan ya dengan gagasan-gagasan dengan kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf. Di sini membahas tentang kriteria kesahihan hadis apa saja. Kemudian hadis itu dibagi menjadi apa saja gitu kan ya. Nah, kemudian membahas juga tentang kedudukan hadis ya sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Nah, kemudian dihubungkan dengan fungsi hadis ya. Kemudian ya di sini tentang fungsi hadis karena kita ya gagasannya ngambil dari rangkuman ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dicek juga topik 3, topik 4, topik 5 sampai topik 8 ya. Jadi ini bisa di salah satu alternatif Bapak Ibu bahasanya bisa merangkum atau membuat resum ya menjadi gagasan-gagasan, bisa melihat di pembahasan rangkuman di awal topik ya di setiap topik modulnya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pertama untuk menentukan gagasan ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar ya membuat peta konsep. Terlepas Bapak Ibu nanti mau diberi peta konsep atau apa, tapi kalau lebih bagus lagi ya Bapak Ibu bisa tahu cara membuat peta konsep. Di sini untuk membuat peta konsep ya sudah saya buatkan tutorialnya juga Bapak Ibu di YouTube saya Pak Guru Yasin ya. Bagaimana yang offline dan juga yang online. Tapi pada kesempatan kali ini juga akan saya berikan ya untuk tutorialnya sehingga Bapak Ibu nanti bisa praktek ya di tempat masing-masing. Untuk yang offline itu biasanya langsung dibuat Bapak Ibu yaitu dengan Smart Art ya. Caranya gimana? Ini sebagai contoh saya praktekkan di bawah sini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu akan membuat peta konsep, maka klik insert, kemudian Smart Art yang ini ya. Kita klik, kemudian pilih yang hierarki ini Bapak Ibu. Ya, pilih silahkan yang mana, ini sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti ini. Teksnya diklik ketik ataupun di copy paste ya. Misal Bapak Ibu sudah membuat judul ya.
Ini contoh saja ya. Ini namanya. Nah, seperti ini Bapak ya, kepala peta konsepnya ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal dibuat anak-anak atau bagannya ya, ini ya. Anak pikiran ya bahasanya gitu ya. Ini Bapak Ibu contoh membuat peta konsep misal ya. Ini saya masukkan yang offline. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan anak lagi ya, bisa menggunakan di enter. Mohon maaf sebentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk menampilkan sini ya, ini diklik ini ya. Kemudian ini di enter. Ini akan menambah anaknya ya. Kalau di enter akan menambah anaknya, sedangkan ketika Bapak Ibu ingin membuat anak pikiran dari yang bagian ini, maka di tab. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Di enter dulu kemudian di tab sehingga nanti akan menjadi anak panah ya. Ini enter lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang atas misal offline dan yang bawah online ya. Nah, nanti Bapak Ibu biar cepat ya, Bapak Ibu tinggal masukkan kalimat-kalimatnya yang sudah dibuat kemudian disalin ya. Jadi semisal Bapak Ibu akan menjelaskan tentang hadis ya, hadis ini nanti di copy paste ya di peta konsepnya seperti itu. Ini hanya contoh, saya ingin membagikan caranya membuat anak pikirannya ya. Ini nah seperti ini ya. Di enter dulu kemudian di tab ya gitu ya. Nah, ini misal offline dengan smart art. Nah, seperti ini. Online-nya ada dua, saya mau membuat online 2. Kita enter kemudian ya di sininya ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita enter, kita tab. Kemudian lagi kita enter, kita tab. Oh, belum jadi, mohon maaf sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi enter kemudian di tab ya, nanti akan menjadi anak pikirannya seperti itu Bapak Ibu. Ini online ya, misal online dengan Canva Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan Whimsical ya, yang saya ajarkan nanti. Silahkan Bapak Ibu ya, ini sebagai contoh ya untuk membuat yang offline ya. Nah, bagaimana cara membuat yang online ya? Ini juga sudah saya berikan tutorialnya di YouTube saya Bapak Ibu ya, untuk offline bagaimana sama yang online. Sudah, saya akan hapus. Nah, sekarang kita akan praktekkan yang online Bapak Ibu ya. Membuka internet Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan Canva ya, ini yang online. Nanti ketika Canva usahakan yang menggunakan email ID belajar Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ketik saja min map ya. Main map nanti akan mengarah ke peta konsep ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali peta pikiran yang Bapak Ibu bisa gunakan ya, sekreatif Bapak Ibu, nanti tinggal di copy paste saja. Pilih yang misal mau membuat topiknya ada 8 ya, pilih yang 8 ya misal ya. Ini misal saya menggunakan ini, sesuaikan template. Ya, jadi yang perlu diingat ya, di Canva bisa menggunakan mind map atau peta konsep ya, diklik saja nanti akan munculnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung
copy paste saja tugasnya ya. Nah, ini beta konsep yang di modul langsung ya, tapi Bapak Ibu ketika mau membuat beta konsep secara kreatif bisa memanfaatkan Canva. Ya, misal tadi topiknya mana? Sebentar, kita buka lagi untuk modulnya. Sebagai contoh ya, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan Canva. Nah, misal Bapak Ibu mau membuat 8 topik di sini ya. Ini judulnya berarti misal modul profesional ya. Ini bisa dikecilkan, dibesarkan Bapak Ibu, tenang saja ya. Bisa diatur ya. Nah, seperti ini. Nah, besar lagi bisa, ukurannya. Nah, misal seperti ini. Modul profesional ya. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 pas ya. Misal ini dibuat topik 1 ya. Topik 1 tentang apa Bapak Ibu, tinggal di copy paste saja ya judulnya dari sini. Ini ya. Topik 1 di copy paste saja. Di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian topik 2 ya. Topik 2 tentang apa? Nanti di copy paste di sini ya. Nanti Bapak Ibu dibuka saja untuk file-file PDF tiap topiknya. Kemudian di situ di copy paste tentang judul-judulnya ini Bapak Ibu. Nah ya, seperti ini ya. 1 2 3 seterusnya terus ya. Nanti Bapak Ibu bisa dibuat sekreatif Bapak Ibu. Ini nanti bisa ditambahi ataupun cukup seperti ini masing-masing topik, kemudian nanti penjelasannya dijelaskan di dalam keterangan gagasan ya. Di bawahnya nanti bisa dijelaskan gagasan-gagasannya. Ini hanya sebagai contoh Ibu ya. Sama topik 3 nanti copy paste di sini, topik 4 di sini, topik 5, 6, 7 dan 8. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang Canva untuk mempersingkat waktu lagi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah Canva ada yang namanya Whimsical. Ketik saja. Nah, Whimsical ya, seperti ini. Whimsical AI nanti ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu belum punya akun ya, bisa daftar saja dengan menggunakan akun Google-nya ya, ini ya. Nah, tampilan pertama ketika Bapak Ibu membuat silakan create new saja. Kemudian di sini banyak sekali template-template Bapak Ibu ya. Browse template-nya seperti ini ya. Nanti bisa dipilih sesuai keinginan, kemudian juga bisa diedit. Misal saya mau memilih yang ini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, silakan nanti bisa diedit sesuai dengan keinginan. Bahkan untuk bentuk pun bisa diedit ya. Misal ini menjadi seperti ini, menjadi ya seperti ini, menjadi kotak dan lain sebagainya. Tinggal nanti kalimatnya di copy paste di sini ya. Ini lagi. Ini untuk modul profesional. Kemudian ini misal diisi topik 1 ya. Topik 2, topik 1 tentang apa, topik 2 tentang apa, kemudian diberi anak-anaknya dan anak-anak pikiran bagan ya dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk Whimsical ini ketika Bapak Ibu gunakan ya, ini nanti Bapak Ibu misal ini sudah selesai, maka untuk downloadnya adalah klik share. Kemudian di sini ada export ya, kemudian nanti download secara otomatis nanti akan menjadi gambar ya di sini Bapak Ibu ya. Nanti bisa bentuknya PNG ini. Nanti ini bisa digunakan diupload di tugas ya, bisa diupload di Word-nya dulu ataupun nanti bisa diupload di LMS-nya ya. Ini sebagai contoh sudah jadi Bapak Ibu ya.
Canva juga sama Bapak Ibu ya. Untuk Canva di sini Bapak Ibu ketika misal ini sudah jadi mind mapnya ya. Ini untuk Canva misal ini mind mapnya sudah jadi ya. Misal ini sudah jadi, kemudian Bapak Ibu bagikan saja, kemudian nanti unduh ya. Nah ini sudah PNG, tinggal diklik unduh, maka secara otomatis juga Canva ini akan mengunduh Bapak Ibu. Seperti itu untuk cara membuat peta konsep di online ya, bisa Canva maupun bisa Whimsical ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini Bapak Ibu untuk dua yang saya berikan ilmunya. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk menentukan yaitu miskonsepsi ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Ada 3 ilmu yang saya bagikan, bagaimana menentukan gagasan dengan mudah, membuat peta konsep, dan yang ketiga terakhir yaitu membuat miskonsepsi. Bapak Ibu di sini Bapak Ibu kuncinya adalah Bapak Ibu sudah membuat kalimat-kalimatnya dulu ya, seperti ini ya, gagasannya sudah dibuat. Kemudian Bapak Ibu bisa memanfaatkan Gemini ataupun ChatGPT ya. Ini sebagai contoh saya akan memanfaatkan Gemini ya, Gemini AI ini Bapak Ibu, Gemini AI ya, ini ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun ya, maka otomatis akan masuk seperti ini. Tinggal Bapak Ibu beri perintah yang spesifik ya. Mohon dibuatkan contoh miskonsepsi dari topik berikut. Nah kita copy pastekan gagasan topiknya ini Bapak Ibu ya. Nanti Gemini akan langsung memberikan jawabannya Bapak Ibu. Kita enter atau kirim ya. Kita tunggu ya, Gemini masih berproses. Nah seperti ini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang materi yang sudah saya berikan tadi. Nanti di sini Gemini akan ya banyak sekali memberikan contoh-contohnya. Ataupun ChatGPT sama Bapak Ibu ya, ChatGPT ya, ini juga sama. ChatGPT AI ini juga fungsinya sama ya. Nanti ini tinggal di sini ada login, nanti Bapak Ibu bisa login dan nanti bisa perintah seperti tadi. Saya lebih suka Gemini ini Bapak Ibu ya, jadi sama aja. Silakan Bapak Ibu, itu untuk tutorial bagaimana membuat resume gagasan dengan mudah, praktis, dan juga ada unsur kreatif inovatifnya. Sekali lagi Bapak Ibu, di bimbel saya berikan contoh, sudah saya buatkan contoh 1 dan 2. Ini hanya sebagai contoh referensi saja. Silahkan Bapak Ibu sendiri dieksplor ya, sesuai dengan kemampuannya, sekreatif, inovatif Bapak Ibu masing-masing. Demikian untuk tutorial cara pembuatan modul ya, resume tugas mandiri untuk membuat resume atau gagasan-gagasan peta konsep pada modul profesional ini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu untuk memudahkan di dalam membuat tugas-tugasnya. Tetap semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesehatan, kemudahan, dan bisa lulus 100% semuanya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.